Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hendrika Syaputra, dari kelas Granada. NIM saya 12050112011. Di sini saya akan membuat video untuk ujian praktik data science, yaitu tentang prediksi harga saham PT Telkom menggunakan metode ARIMA. Latar belakang kenapa saya membuat hal tersebut yaitu PT Telkom sendiri adalah saham yang diterbitkan oleh PT Telkom yang merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Saham PT Telkom di Indonesia diperdagangkan di pasar saham atau bursa efek seperti Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham TLKM. Saham PT Telkom di Indonesia menaruhkan potensi keuntungan bagi investor, baik melalui kenaikan harga saham maupun dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Namun, seperti halnya saham lainnya, investasi dalam saham PT Telkom Indonesia juga memiliki risiko. Pergerakan harga saham PT Telkom Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kinerja keuangan, kondisi pasar, dan sentimen investor. Oleh sebab itu, di sini saya akan memprediksikan harga saham PT Telkom menggunakan metode ARIMA atau Auto Regressive Integrated Moving Average, suatu metode untuk peramalan atau prediksi pada data time series. Lalu metode ARIMA ini menggabungkan 3 komponen, yaitu model Auto Regressive atau AR, lalu model perbedaan atau I, dan model average atau MA. Dari latar belakang tersebut bisa kita ambil rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu berapa prediksi untuk harga saham PT Telkom 3 hari ke depannya. Lalu yang kedua yaitu model ARIMA yang bagus atau cocok untuk memprediksi harga saham PT Telkom. Data dan variabel yang digunakan itu ada datanya ini dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Variabelnya ada tanggal, harga pembukanya, lalu harga tertinggi, harga terendah, lalu harga penutupan harganya pada saat hari itu, lalu edge close, lalu volume. Di sini nanti yang akan kita gunakan, karena kita akan memprediksi harga tertinggi saham PT Telkom, maka data yang digunakan yaitu data date sama height. Lalu pre-processing data yang dilakukan berdasarkan interpretasinya yaitu yang pertama itu import library, lalu eksplorasi data, lalu yang selanjutnya check missing value, visualisasi, lalu uji stasionaritas, lalu base ARIMA model, dan prediksi data. Masuk saja langsung kita ke Google Colab-nya. Yang pertama itu import library. Di sini library-nya saya menggunakan NumPy, lalu Pandas, Matplotlib, Seaborn, lalu dan selanjutnya. Di sini datasetnya saya menggunakan dataset yang diberikan oleh Orbit sendiri, yaitu tlkm.jk csv, di mana sini saya membaca datanya, di mana data-datanya ada date, open, high, low, close, lalu volume. Dan untuk 15 data teratas ada ini seperti yang sudah saya tampilkan. Lalu untuk eksplorasi datanya, di sini kita klik, kita buat program itu type data untuk melihat data frame-nya, lalu melihat data is null ini atau check missing value-nya. Kita melihat data yang bernilai 0 pada data tersebut, lalu data tersebut di drop untuk memperbaiki datanya, lalu dicek lagi datanya apakah ada data 0 pada data tersebut. Lalu ini untuk menghapus kolom-kolom yang tidak dibutuhkan seperti open, low, close, edge close, volume. Setelah itu tampilkan lagi datanya, dan kolom-kolom yang akan kita gunakan ada data dan height atau harga tertingginya. Lalu yang selanjutnya itu mengubah tanggal menjadi indeks, di mana
Tanggal yang sebelumnya seperti ini kita ubah menjadi indeks agar mudah memvisualisasikan datanya. Lalu di sini kita menginisialisasikan variabel height sebagai data time series, di mana sintaksnya itu ts data, lalu height, lalu ts data 10 data teratas. Lalu visualisasi datasetnya, di mana di sini seperti ini yang menggunakan library matplotlib, di mana harga tertingginya seperti yang digambar. Fix size-nya saya menggunakan 10,5, lalu untuk uji stasionaritas data. Di sini yang pertama itu deklarasi fungsi untuk mengecek stasionaritas datanya dengan sintaks ini. Lalu determining rolling statistik, lalu rolling plotnya untuk statistiknya, lalu decay fuller testnya. Lalu untuk uji hipotesisnya, jika datanya bernilai H0, data tidak stasioner. HA itu data stasioner, tolak H0 apabila diperoleh p-value-nya lebih besar daripada 0,05. Lalu setelah dilakukan stasionaritas data, lalu kita cek dengan menggunakan sintaks test stationarity.ts kurung ts, dimana p-value yang kita dapatkan yaitu 0,39. Maka p-value-nya ini lebih besar daripada 0,05, maka H0 tidak ditolak. Jadi data memiliki keadaan yang tidak stasioner. Karena data belum stasioner, sehingga perlu dilakukan proses stasionerisasi data, yakni dengan proses differencing untuk memperoleh data yang stasioner. Lalu di sini kita lakukan differencing dengan sintaks ts differencing sekali, lalu ts shift, lalu ts diff sama dengan ts diff 1 drop. Lalu kita cek tes stationary datanya. Setelah itu kita dapatkan p-value-nya. Lalu setelah dilakukan uji differencing dan uji stasionaritas data, diperoleh data setelah differencing 1 kali membentuk data yang stasioner. Lalu ini untuk plot PACF dan ACF-nya. Di sini plot PACF ini kita gunakan untuk mengetahui model AR dan MA, sehingga bisa diketahui model yang sesuai untuk datanya. Di sini untuk data trainingnya saya buat 0,75 atau 75%, dan dari data tersebut, dari hasil tersebut kita dapatkan model A5-nya, yaitu untuk P2 untuk differencingnya 1, lalu untuk Q-nya 0. Di sini p-values-nya range-nya saya buat 0,3, lalu d-values-nya range-nya saya buat 0,2, lalu key-values-nya range-nya saya buat 3. Jadi kita dapatkan model A5 yang terbaik, yaitu 2,1,0. Setelah dilakukan proses percobaan dengan model PDQ dengan ini salah, ini belum saya ubah, dengan ORDP-nya sama dengan 0,3, lalu D-nya 0,2, Q-nya sama dengan 0,3, diperoleh model A5 yang menghasilkan RMSE terkecil adalah A5 210.
Hal ini disesuaikan dengan plot ACF dan PACF yang dice down setelah leg ke-1 dan dataset mengalami proses satu kali differencing. Lalu untuk prediksinya yaitu prediksi atau kesimpulannya itu di sini untuk 3 hari ke depan menggunakan model ARIMA 2,1,0 untuk 3 hari ke depan kita dapatkan harganya yaitu 93,02 lalu 18,061 lalu 32,546 51139. Lalu untuk model ARIMA yang terbaik bisa diterapkan yaitu 2,1,0. Di sini ada sedikit kata-kata yaitu prediction are not always accurate, but they are always useful. They help us to prepare and plan for the future. Even if the future doesn't turn out exactly as we predict. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.